Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Al-Ghifari dengan NIM 2401699 akan menjelaskan pemahaman saya terhadap materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5 dengan judul Peranan Kreativitas dalam Belajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Lia Mitasari SPD MPD. Kelompok penyaji membahas tentang 5 konsep dasar, yaitunya apa yang dimaksud dengan kreativitas menurut para ahli, apa saja ciri-ciri individu yang kreatif, bagaimana tahapan proses berpikir kreatif, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas, dan yang terakhir, bagaimana upaya pendidik dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, latar belakang. Kreativitas merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari, kreativitas berperan dalam membantu individu menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan, menghasilkan ide-ide baru, serta menciptakan inovasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, kreativitas tidak hanya diperlukan dalam bidang seni, tetapi juga dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Berdasarkan hasil dari penyampaian makalah kelompok penyaji, dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan intelektual individu dalam menciptakan dan mengembangkan suatu hal yang baru dari pengumpulan pengalaman, pengetahuan, dan konsep yang pernah didapatkan individu. Individu kreatif adalah orang yang terbuka secara pemikiran sehingga mampu mengembangkan daya imajinasinya. Selanjutnya masuk kepada ciri-ciri individu yang kreatif. Karakteristik individu yang kreatif menurut beberapa ahli diantaranya yaitunya memiliki karakteristik sensitif terhadap masalah, kaya akan ide atau cenderung lancar dalam menghasilkan ide-ide, memiliki fleksibilitas mental, memiliki pemikiran yang berbeda dibandingkan orang pada umumnya, mampu untuk mendefinisikan ulang objek atau konsep yang mungkin telah dikenal cukup lama, cenderung humoris, memiliki temperamen kompleks, serta kapasitas menerima konflik dan ketegangan. Ciri-ciri aptitude yaitu ciri yang berhubungan dengan kognisi atau proses berpikir. Antara lain, A. Keterampilan berpikir lancar, yaitu seseorang yang kreatif dirincikan sebagai pribadi yang mampu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan, mampu memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal dan selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. B. Keterampilan berpikir luas atau fleksibel, yaitu seseorang yang kreatif mampu menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, mampu melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mampu mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda, dan mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikirannya. C. Keterampilan berpikir rasional, yakni individu yang mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik,
mampu memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, dan mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. D. Keterampilan memperinci atau mengelaborasi, yakni individu yang kreatif memiliki karakteristik mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, serta menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga lebih menarik. Yang E. Keterampilan menilai atau mengevaluasi, yaitu seseorang yang kreatif dicirikan sebagai pribadi yang mampu menentukan patokan penilaian sendiri dan mampu menentukan apakah suatu pertanyaan itu benar, suatu rencana sehat, atau suatu tindakan bijaksana. Mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka, serta tidak hanya mencetuskan gagasan, tetapi juga melaksanakannya. Sedangkan ciri-ciri non-aptitude yaitu ciri-ciri yang lebih berkaitan dengan sikap atau perasaan, motivasi, atau dorongan dari dalam untuk berbuat sesuatu. A. Rasa ingin tahu, peka dalam pengamatan dan rasa ingin meneliti yang sangat tinggi, sehingga mereka selalu memiliki dorongan yang besar untuk mengajukan banyak pertanyaan, memiliki pengamatan yang cukup mendalam. B. Bersifat imajinatif, kemampuan dalam hal-hal yang belum pernah maupun tidak pernah terjadi sebelumnya dengan menggunakan daya imajinasinya, namun bekerja dapat membedakan antara imajinasi dan kenyataan. C. Merasa tertantang oleh kemajemukan, memiliki dorongan untuk mengatasi masalah yang sulit dan lebih menantang. D. Mengambil risiko, berani mengambil keputusan dengan beberapa risiko, kemungkinan terburuk, tidak takut gagal atau mendapatkan kritikan, serta bersedia mengakui kekurangan dan kesalahannya. E. Sifat menghargai, yaitunya mengerti hal yang lebih penting di dalam kehidupan, memiliki rasa penghargaan diri yang tinggi, sehingga dapat menghargai pengarahan serta bimbingan dalam hidup. Rasa penghargaan yang tinggi juga memberikan penghargaan yang bagus terhadap orang lain. Selanjutnya ada tahapan proses kreatif, yaitu bagian C. Berpikir kreatif terbagi menjadi 4 tahapan, yaitunya 1. Preparasi. Kebanyakan orang percaya bahwa kreativitas berawal dari sebuah ide. Namun sesungguhnya ide tidak akan muncul apabila kemampuan intelektualnya tidak memadai. Jika individu menginginkan mampu menghasilkan ide-ide yang cemerlang, maka otak harus diisi dengan materi-materi yang mampu menunjang kemunculan ide-ide cemerlang. Tahapan preparasi ini sangatlah penting dan melibatkan usaha yang besar untuk belajar. Pada titik ini, otak mengutamakan atensi, pertimbangan, dan perencanaan untuk mengumpulkan informasi daripada mencari sebuah momen untuk menentukan ide cemerlang. Yang kedua, inkubasi. Pada tahap ini, ide-ide yang mendasari munculnya solusi akan cenderung meredup. Pemikiran maupun aktivitas secara jelas berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi akan cenderung menghilang. Namun, proses pemikiran alam bawah sadar yang sering terlibat bekerja kreatif justru sedang bekerja. Yang ketiga, iluminasi, yaitunya tahapan inkubasi, yaitu menindaklanjuti proses yang terjadi pada tahap inkubasi. Ide kreatif akan muncul secara tiba-tiba. Alhasil, hal-hal yang awalnya terlihat samar-samar menjadi jelas. Kemunculan ide secara tiba-tiba ini biasanya dikenal sebagai
aha moment. Yang keempat, ada verifikasi. Meskipun solusi yang dicari telah dikemukakan pada tahap iluminisasi, verifikasi juga dibutuhkan untuk mengetahui apakah solusi tersebut sesuai atau tidak. Apabila solusi tidak memuaskan, maka individu tersebut akan kembali lagi ke tahap awal proses berpikir kreatif. Sedangkan ketika solusinya telah sesuai, maka solusi itu akan diterima oleh individu sebagaimana adanya atau memodifikasi solusi dasar yang ada, sehingga benar-benar memenuhi kriteria yang diperlukan. Selanjutnya bagian D, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Dua hal yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas yaitunya A. Faktor internal. Hal ini berasal dari individu yang terkait. Faktor internal membentuk susunan ide atau gagasan baru yang didasarkan pada hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Hal ini hasil dari seseorang dalam mengembangkan maupun mengeksplorasi berbagai bagian, bentuk maupun konsep. Menurut Rogers, dikatakan bahwa setiap individu memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk dapat berkreativitas, menggapai potensi yang dimiliki, mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas yang dimilikinya. Dengan dorongan ini merupakan motivasi utama bagi individu dalam mengembangkan kreativitas ketika individu membentuk hubungan baru dengan lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya sepenuhnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Munandar yang menyatakan bahwa seseorang akan dapat mewujudkan keinginan harus memiliki motivasi intrinsik, selain didukung oleh dorongan, perhatian atau dukungan, serta pelatihan dari lingkungan. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu, dengan aspek-aspek keamanan serta kebebasan psikologis. Selain itu, pandangan serta minat dari setiap individu pun memiliki cara pandang yang berbeda. Faktor eksternal ini juga terkait dengan adanya dorongan untuk melakukan hal baru seperti eksperimen dan kegiatan positif lainnya, guna mengembangkan aspek kognitif seseorang dan menumbuhkannya inisiatif. Selain hal ini, juga terkait dengan penerimaan penghargaan pada setiap individu. Hurlock mengatakan bahwa secara umum terdapat faktor-faktor penentu yang dapat pula mempengaruhi kreativitas, yaitunya yang pertama jenis kelamin. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa laki-laki akan cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini terjadi karena perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki cenderung lebih berani mengambil risiko dibandingkan dengan anak perempuan yang cenderung lebih berpikir dua kali dalam bertindak. Selain itu, anak laki-laki akan lebih diberikan waktu mandiri dalam mengeksplorasi kreativitas. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi. Anak dengan kondisi sosial ekonomi tinggi akan cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan anak kondisi sosial ekonomi yang lemah. Hal ini dikarenakan anak dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih tinggi, cara mendidik terhadap anak akan lebih demokratis dibandingkan dengan ekonomi lemah. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang kreativitas pada anak. Yang ketiga, ukuran keluarga. Anak yang berasal dari keluarga kecil akan memiliki kecenderungan yang lebih dalam hal kreativitasnya dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anggota keluarga lebih banyak. Keluarga yang berjumlah lebih besar akan memiliki pola asuh otoriter, sehingga hal ini berpengaruh dalam perkembangan kreativitas anak. Yang keempat, lingkungan kota dan desa. Anak yang tinggal di lingkungan desa akan lebih rendah dalam hal kreativitasnya
jika dibandingkan dengan anak yang tinggal di kota. Karena di pedesaan pada umumnya memiliki pola asuh otoriter. Hal ini dapat sedikit menghambat kreativitas pada anak. Yang kelima, ada inteligensi. Anak yang memiliki inteligensi tinggi akan cenderung lebih kreatif jika dibandingkan dengan anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Hal ini dikarenakan anak dengan kemampuan inteligensi yang lebih tinggi akan mampu membentuk gagasan baru pada berbagai situasi sosial serta penyelesaian konflik. Upaya pendidik dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif merupakan faktor penting dalam mengembangkan kreativitas peserta didik. Menurut Om Rod, suasana kelas yang aman dan tidak menekan akan mendorong siswa untuk berani mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya, yang kedua, memberikan kebebasan berpikir dan berpendapat. Kreativitas peserta didik akan berkembang apabila mereka diberi kebebasan untuk berpikir dan berpendapat. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. Penggunaan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif sangat penting dalam merangsang kreativitas peserta didik. Yang keempat, memberikan tantangan dan masalah yang merangsang. Pendidik perlu memberikan tantangan yang dapat merangsang kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Yang kelima, menghargai proses, bukan hanya hasil. Dalam pengembangan kreativitas, pendidik perlu menekankan pada proses daripada hasil akhir. Yang keenam, memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif sangat berperan dalam mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketujuh, mengembangkan kegiatan praktik dan eksplorasi. Kegiatan praktik dan eksplorasi merupakan cara efektif untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang kedelapan, menjadi model kreatif bagi peserta didik. Pendidik juga berperan sebagai teladan dalam mengembangkan kreativitas peserta didik. Dari materi yang disampaikan oleh kelompok 5, dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan individu dalam menghasilkan ide, gagasan, atau karya baru yang orisinal dan bermanfaat melalui proses berpikir yang kompleks. Kreativitas tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga melibatkan aspek individu, proses mental, serta pengaruh lingkungan. Proses berpikir kreatif berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu preparasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi, yang menunjukkan bahwa kreativitas dapat dipelajari dan dikembangkan secara sistematis. Individu yang kreatif memiliki karakteristik khusus, baik dari segi kemampuan berpikir, secara kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas, maupun dari segi sikap, seperti rasa ingin tahu, imajinatif, dan berani mengambil risiko. Perkembangan kreativitas dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan potensi diri, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, kreativitas pendidik dapat dikembangkan melalui peran aktif pendidik, yaitunya dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan kebebasan berpikir, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kreativitas dapat tumbuh secara optimal dan menjadi bekal penting bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.